Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Jangan lupa bersyukur kepada Allah dengan ucapan, dengan tindakan, juga bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga Allah memberikan berkah ke setiap kegiatan kita. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Jadi sebelum kita mengikuti penilaian harian mengenai laju reaksi atau kinetika reaksi, untuk memantapkan pemahaman kita, marilah kita review sejenak ya. Jadi review tentang kinetika reaksi ini akan kita lakukan dalam 2 pertemuan, kemudian insya Allah dilanjutkan ke praktikum, barulah kalian menyelesaikan soal-soal ujiannya ya. Jadi mohon konsentrasi dan perhatikan penjelasan dari saya. Siap-siapkan juga peralatan untuk berhitung ya. Bantu saya untuk berhitung karena kita akan membahas soal. Jadi dengan saya guru pengampunya Jam'an Fahmi. Mana ini? Adapun indikator pembelajaran kita pagi ini sama ya seperti yang sudah pernah saya sebutkan selama kita belajar tentang laju reaksi. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menentukan molaritas dari suatu larutan, kemudian siswa dapat menentukan laju reaksi dari reaktan, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kemudian siswa dapat menentukan order reaksi. Siswa juga dapat menentukan harga K atau tetapan laju ya. Dan terakhir siswa dapat menentukan persamaan laju reaksinya. Tapi tidak semua indikator ini kita pahami di pertemuan kali ini. Kita bagi 2 ya seperti yang saya jelaskan tadi. Akan dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Nah, ini merupakan bentuk soal mengenai molaritas ya. Semoga kalian masih ingat rumus-rumus yang digunakan. Bunyi soalnya kurang lebih berapa mililiter air yang harus ditambahkan untuk membuat larutan asam sulfat sebanyak 4M. Ya, asam sulfat 4M sebanyak 200 ml dari asam sulfat 98%. Rho-nya dikasih tahu juga 1,8 kg per liter. Nah, kira-kira dari soal ini rumus apa saja yang bisa kita gunakan? Rumus apa yang bisa kita gunakan? Ayo. Nah, rumus apa yang kita gunakan? Oke, saya yang jawab ya. Sepertinya saya belajar untuk diri saya sendiri ini. Jadi kita pahami dulu, soalnya meminta jawaban yang seperti apa ya. Mililiter air, berarti volume air yang ditanya ya. Volume air. Volume air yang harus ditambah. Berarti nanti volume air itu bisa diperoleh dari perselisihan volume sesudah terbentuknya konsentrasi larutan yang baru dengan yang awal. Begini ya. Nah, kan yang diminta diencerkan berarti ini. Ada rumus pengenceran yang bisa kita gunakan. Apa rumus pengenceran?
M1 V1 sama dengan M2 V2. Jangan lupa ya, rumus pengenceran. Yang angka 1 itu berarti data yang digunakan adalah sebelum pengenceran, yang kedua itu berarti sesudah pengenceran. Nah, yang diketahui di 4M ini merupakan sebagai molaritas yang kedua. 200 mili ini diketahui sebagai volume yang kedua. Ya. Sekarang pertanyaannya, berapa molaritas yang pertama dan volume pertama? Dari mana kita dapatkan informasi ini? Atau bagaimana cara mendapatkannya? Ayo, ada yang bisa jawab? Ini nih, dikasih nih data nih, 98%. Nah, apakah data ini mengingatkan kalian terhadap rumus tertentu? Ini Roni, 1,8 kg per liter. Mengingatkan tentang sesuatu enggak? Iya, Sir. Ya, mengingatkan tentang rumus apa? Rumus hubungan antara molaritas dengan kadar larutan. Nah, apa rumusnya tuh, Anissa? M sama dengan persen kali rho kali 10 per mr. M sama dengan persen kali rho kali 10 per mr ya. Oke, good. Sekarang mr-nya mr siapa? MR siapa, Nak? MR itu kan massa molekul relatif. Punya siapa? Punya siapa, Riyadi? Asam sulfat, Sir. Iya, asam sulfat. Berapa mR asam sulfat? Ada yang sudah menghitung? Ayolah, cepat-cepatlah ngitungnya. Fokus. Kalian tidak bisa berhitung, bukan salah guru matematika kalian ya, bukan salah Pak Erwin, bukan salah Bu Yati, tapi salah kalian sendiri. Kurang berlatih. Berapa ini mR H2SO4? Harus diingatkan lagi. ARH berapa? ARH? 1, lancar. Oke, ARS. ARS, ada yang masih ingat? 16, Sir. ARS itu adalah 32. ARO, ada yang masih ingat? ARO, ya Allah, 16. Ini semua dalam satuan gram per mol. Nah, pertanyaan saya balik lagi kemari. Berapa mRH2SO4? Hitung. mRH2SO4? 82, Sir. Iya, berapa? 82. 82. 98, nah. 82. Ya. 16 kali 4 berapa? 64. 64 tambah 34. 98, Sir. Nah, pas ya hitungan saya ya. Ayolah, masa ngitung MR aja kalian masih salah. Semangat belajar ya, diulang lagi. Nah, udah ketahuan nih MR-nya 98. Baru tinggal kita masukkan ke rumus awal ini. M sama dengan, nih ya, M sama dengan, persennya berapa? Nih, 98%. Berarti kita masukkan angka 98. Dikali rho-nya berapa? Rho-nya itu adalah 1,8. Kali 10 dibagi MR 98. Nih 98 dengan 98 kita coret ya. Dapatlah molaritas yang pertama adalah berapa nilai 1,8 kali 10?
18, 18. Oke. Loh, 8. ada lagi. Nah, tinggal kita hubungkan antara data ini dengan data pengenceran. Jadi M1-nya udah ketahuan tuh. 18 ya dikali V1-nya udah dikasih tahu nggak? Ada nggak dikasih tahu? Nggak ada ya. Yang dikasih tahu itu malah yang sesudah karena tujuannya kan untuk membuat larutan yang ini. Berarti inilah data yang kedua sesudah. Sama dengan M2-nya berapa? 4. Ya. Dikali V2. V2 berapa? 200 mili. 100 mililiter. Nah, sekarang pertanyaan saya berapa V1? Ayo hitung-hitungan kalian. 44,4 Sir. Betul ini? Putri? 44,4. Ya. Militer. Betul ini Putri? Salah, Sir. Hah? Gimana? Sebentar, Sir. Sebentar. Mau kemana toilet? Pas, Sir. Iya, pas benar, Sir. Benar. Benar ya? Oke, inilah volume yang pertama. Nah, tinggal yang ditanya adalah volume air. Jadi, ya, volume air yang ditambah. Selisihnya ya. Volume kedua berapa tadi? 200. 200 dikurang 44,4. Satuannya apa? Mililiter. Dapat berapa nih? 155,6, Sir. Ya, dapat segitu ya. Kita lanjut soal nomor 2. Kalau nggak cukup nanti waktunya. Pada percobaan yang mereaksikan logam magnesium dengan larutan HCl, didapatkan data sebagai berikut. Nih, melihat ke tabel. Yang ditanya, reaksi yang paling cepat terjadi pada percobaan keberapa? Masih ingat ya, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada yang namanya konsentrasi, luas permukaan sentuh, suhu, kemudian katalis ya. Sekarang perhatikan mana percobaan keberapa yang paling cepat? Percobaan keberapa, Nak? Percobaan keberapa? 4, Sir. 4, Priyo? Iya. Percobaan ke-4. Ada yang tahu alasannya selain Priyo? Tidak ada yang tahu. Oke, saya yang jelaskan ya. Sepertinya saya ini yang belajar untuk diri sendiri. Kalau ditanya yang paling cepat, maka carilah yang konsentrasinya tinggi, suhunya tinggi, ada katalis, kemudian luas permukaan sentuhnya yang paling besar. Artinya apa? Artinya carilah yang wujudnya paling halus. Bentuknya paling kecil. Ini kan ada beberapa nih, dikasih tahu nih. Ada yang versi serbuk, kepingan, dan batangan. Mana yang paling halus bentuknya? Serbuk. Nah, serbuk. Berarti ada kedua kemungkinan, 1 dan 4. Tapi carilah yang konsentrasinya tinggi. Ini tinggi nih, ini tinggi. 2 ya. Ini serbuk. Masanya nggak bisa mempengaruhi karena sama semua ini. Pengamatannya juga tidak mempengaruhi karena sama semua. Makanya jawabannya D. Next, soal nomor 3. Suatu reaksi yang melibatkan. Udah dikasih tahu tuh pangkatnya nih. Nih. Pangkat 2 terhadap X. Terus orde totalnya 3. Rumus persama laju yang benar yang mana? Sir. Acer. Merek laptop. Ada yang jawab A. Yang lain?
A Ada nggak juga, jawaban yang selain A? Pas ya? Yang X-nya 2. Berarti ada 2 kemungkinan antara A sama D. Ya. Kemudian order totalnya 3. Berarti salah satu order dari reaktan yang lain itu adalah 1. Karena 3 kurang 2 ya, 1. Order reaktannya adalah Y, bukan Z ya. Makanya yang ini salah. Jawaban yang benar adalah A. Benar ya? Oke. Soal nomor 4. Coba baca. Apa kira-kira jawabannya? Apa jawabannya, Nak? Riyadi, Prio, Uni. Yang C, Sir. Yang C. Yang lain? Cuma 1 orang aja yang jawab. Buku catatan kalian masih ada kan, Nak? Ada, Sir. Ya, belajar pakai buku catatan ya. Kemudian tulislah apa yang kalian pahami di buku catatan. Pengetahuan-pengetahuan baru di buku catatan. Kalau lupa baca lagi. Sebelum ujian dipahami lagi. Iya, jawabannya adalah C. Kira-kira kenapa ya? Jawabannya C. Nah, bukan waktunya hening cipta ini. Ayo. Nih, perhatikan soalnya. Kan dikasih tahu berorde 2 terhadap A2B. Reaktannya cuma 1. Otomatis berarti order reaksi totalnya adalah 2. Yang mana grafik yang menyatakan order 2, maka jawabannya C. Di sini bahkan udah dikasih tahu nih, order 2 ya. Order 1, order 0 udah dikasih tahu. Nanti bisa aja soalnya ininya dihilangkan ini nih, keterangan ini. Jadi kan harus ingat yang order 0 bentuk grafiknya bagaimana garisnya. Order 1 bagaimana, order 2 bagaimana, ya. Ingat, Nak ya. Jadi jawabannya C. Soal nomor 5 mirip seperti soal nomor 2 tadi. Ayo, kira-kira mana jawabannya? Yang mana kira-kira, Nak, jawabannya? Sir. Luas permukaan. Sir. Luas permukaan, Luas Sir. permukaan, Ya, Sir. good. Sir. Kan dia meminta kita untuk fokus pada percobaan 1 dan 3. Ini kan. Percobaan 1 dan 3. Nah, data ini aja yang kita perhatikan. Nih ke kanan ada bentuk, ada konsentrasi, ada waktu, ada suhu. Suhu nggak ngaruh ya di 1, 3 ya, nggak ngaruh. Berarti bukan temperatur jawabannya. Waktu reaksi ngaruh, tapi kan nggak masuk disebutkan. Ya, bukan ini. Konsentrasi nggak ngaruh, sama nih 0,2 sama 0,2. Berarti satu-satunya jawaban adalah bentuk. Bentuk ini mengarah kepada wujud. Ukuran partikel. Ukuran partikel mengarah kepada luas permukaan sentuh. Maka jawabannya adalah E. Good. Oke. Next, soal selanjutnya. Saya tunggu kalian berhitung sebentar. Ayo, hitung. Ayo, berhitung.
Dapat? Baca betul-betul kalimatnya. Jangan salah di perumusan. Menjadi 2 kali lipat. Kenaikan 10. Laju ya. Berarti V2 sama dengan kenaikan 2 kali. Ya. Delta T per 10. Berapa jawabannya jadinya, Nak? Dua 100 kurang 30 per 10 kali V1. Karena cepat semula ya, berarti tetap aja V1. Nah, akhirnya dapatlah 2 pangkat 7. Berapa nih 2 pangkat 7? 28, Sir. Berapa? 128, Sir. 128. Jadi jawabannya A ya. 128 V1. 128 kali lebih cepat dari semula. Next, soal nomor 7. Ayo. Udah pernah kita bahas ya. Masuk juga di soal penilaian tengah semester. Hebat loh kalian loh, banyak yang dapat 100 loh. Padahal generasi sebelumnya nggak sampai segitu banyaknya dapat 100. Ini luar biasa ini angkatan kalian ini. Belajar cerdas. Ayo, jadi berapa ini? Yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya? C, Sir. C. Ini Uni. Oke. Ada jawaban yang lain? Kita simpan dulu ya. Jawaban dari Uni. Untuk yang lain, ayo. Apa jawabannya, Nak? Jawabannya? Jika konsentrasi awal A dinaikkan menjadi 2 kali, konsentrasinya B-nya tetap, maka laju reaksi menjadi 2 kali lebih besar. Sejalan ya, nggak berkelipatan ya. Artinya apa? Order reaksi A itu adalah 1. Begitu. Tidak memberikan kelipatannya, dinaikkan 2 kali. Maka lajunya menjadi 2 kali. Artinya order reaksi yang bersangkutan adalah 1. Tetap berbanding lurus, tidak memberi kelipatan. Ya. Sementara katanya, kalau konsentrasi A dan B-nya masing-masing dinaikkan 3 kali, menjadi 27. 3 pangkat berapa menjadi 27? 3 pangkat berapa, Nak? Menjadi 27? 3, Sir. Pangkat 3 ya. Berarti order reaksinya harus 3 ya. Udah ada 1 dikasih tahu, yang A1. Order reaksi A1 itu optionnya cuma 3. Bukan A, bukan C, ya. Berarti kemungkinan B, D, atau E. Nah, order totalnya itu 3. Berarti kemungkinan jawabannya adalah E, Sir. iya, E. Gitu aja ya. Atau nanti kan uji coba aja, masukkan ke masing-masing optionnya itu mana yang paling tepat, maka itulah jawabannya. Ya, kalau kita masukkan ke mana tepat ya. 3, ini 3 pangkat 2. Pas ya?
3 dikali 9, 27. Sebenarnya yang C ini pun 27, tapi nggak sesuai dengan kalimat pernyataan yang awal. Kalau yang konsentrasi A dinaikkan 2 kali, lajunya menjadi 2 kali lebih besar. Di situ nyangkutnya. Paham ya, Nak? Oke. Soal nomor 8. Baik, Sir. Ayo. Ini 3 reaktannya. Reaktannya 3. P, Q, R. Laju reaksinya dikasih tahu, bukan waktu ya, ini laju reaksi. Yang mana yang betul? Kita cek cepat ya. Untuk orde R kita pakai data 1 dan 2. Ini sama. Ini sama, berarti tinggal ini ya, bandingkan ini dengan ini. Jadi berapa tuh? Orde R ya. Orde R itu jadinya 0,1 per 0,025 sama dengan K-nya kita coret aja langsung sehingga tinggal ini yang kita tulis 0,1 per 0 kelebihan ya 0,05. Nih. Ini pangkat Z. Ini berapa ini? Kelipatannya? 4 ya, Nak? 4 ya? Oh, nakku. Assalamualaikum. Yes, Sir. 4 ya? 4. Ecek-eceknya kalian memperhatikan aja lah kalau gitu. Terus kalian ecek-eceknya menjawab dengan benar apa yang saya tanya ya. Ini, Nak. Kelipatannya berapa? 0,1 per 0,05. Ayo. Berapa Riyadi? 2, Sir. Oh iya. Cool kali cara jawabnya ya. 2, Sir. Ini kalau kalian nggak bisa jawab, saya undang Pak Erwin ini ngajar ini ya. Ngajar kimia ya. Ini pangkat Z. Oke, jadi berapa Z-nya? Ayo, ini eksponen biasa loh. Jangan 2, Sir. Iya, Z-nya 2. Oke. Udah cari orde R-nya yang 2. Mana? Sir. Udah, dapat. Tuh. Kalau nggak percaya nanti cek satu-satu ya. Kita mau hemat waktu. Jadi sampailah pada soal nomor terakhir, nomor 9. Ini rumus apa yang dipakai, Nak? Ayo. Rumus apa yang digunakan? Konsentrasi. M1 kali Q1 sama M2 kali Q2, Sir. Oke, Riyadi sudah menjawab. Kita simpan dulu ya jawabannya. Yang lain? Oke, nggak boleh hening cipta sekarang. Jadi saya aja lah yang jawab ya. Jadi penyesalannya seperti ini. Ini namanya konsentrasi campuran. Ya, saya tuliskan dengan simbol M-cam. Cara mendapatkannya, M1 V1 ditambah M2 V2 ditambah seterusnya kalau datanya berkelanjutan dibagikan dengan V-tot. Maksudnya volume total. Sisanya tinggal kita substitusikan ya datanya. M1-nya berapa nih? 2, V1-nya 10, M2-nya 140. Ini V2-nya 140, M2-nya 0,5. Kalian masukkan kemari, hitung-hitung masing-masing. Boleh pakai kalkulator, tapi di ujian nggak boleh pakai kalkulator. Nah, dapatlah nanti hitungannya segini.
Soal nomor 10. Rupanya ada satu lagi ya. Salah sebut saya. Rupanya 10 soal. Kalau begini bagaimana? Yang ditanya lebih sederhana bahkan ya. Konsentrasi larutan urea. Menghitung molaritas itu adalah dengan cara perbandingan mol dengan volume. Ya, mol itu bisa diperoleh dari gram per mr ya, per volume. Udah, ini kalian substitusikan nanti ya. Gramnya berapa, mr urea udah dikasih tahu segini, volumenya juga udah dikasih tahu. Selamat mencoba. Jadi demikianlah pertemuan dengan saya. Ini resource saya seperti biasa ya. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Sering-sering diulang nak ya, kajiannya. Buku catatannya dilengkapi, apa yang dipahami dipindahkan ke buku catatan, sebelum ujian nanti dibaca lagi. Sering-sering juga berlatih ya, menghitung. Ingat, jangan sampai tidak lulus waktu ujian. Mohon maaf lagi kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.